Hari ini, kereta jenazah Rata Perlaya kembali menjalankan tugas sucinya untuk mengantar salah seorang putra terbaik dari negeri ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ke tempat pemakaman yang terakhir di Imogiri. Puluhan ribu rakyat, bahkan mungkin ratusan ribu, melepas kepergian orang yang amat mereka cintai dengan doa yang tiada putus-putusnya, agar arwah almarhum diterima di sisinya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amal bakti serta jasa yang dilakukan oleh almarhum selama hidupnya. Ribuan masyarakat di sekitar alun-alun maupun pada jalan menuju ke daerah makam di Imogiri yang jaraknya 18 km menunggu dengan setia dan dengan khusyuk berdoa di tepi-tepi jalan. Isak tangis tertahan masih tampak, namun mulut mereka berkomat kamit, tanda mengucapkan doa. Jalan-jalan praktis tertutup, sementara iring-iringan jenazah agak tersendat jalannya. Namun 8 ekor kuda yang menarik kereta jenazah tidak terlalu mengalami kesulitan. Rute yang dilalui oleh iring-iringan jenazah ialah Kemagangan, Ngadisurian, Alun-alun Selatan, Plengkung Nirboyo atau Gading, dan keluar ke jalan raya. Dari sana terus menuju ke timur ke jalan Pramuka atau Giwangan ke arah makam di Imogiri. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang dicintai oleh rakyatnya. Banyak masyarakat Yogyakarta yang sengaja memasang tenda di sekitar Imogiri semalam untuk dapat menyaksikan kepergian orang yang amat mereka cintai. Lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 atau bertepatan dengan Sabtu Pahing 25 Rabiul Akhir tahun Jimakir 1842 dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Pada 18 Maret 1940 menggantikan ayahandanya sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun yang paling penting dicatat adalah wawasan kebangsaan yang sudah sedemikian jauh, yaitu Keraton Yogyakarta pada saat-saat pertama berdirinya republik ini dengan serta-merta menyatakan bahwa wilayahnya merupakan bagian dari Republik Indonesia. Bukan hanya itu, sebagian dari Keraton Yogyakarta juga diperuntukkan sebagai tempat mendidik calon-calon intelektual yang hingga kini menjadi Universitas Gadjah Mada. Alokasi tanah bagi perguruan tinggi itu pun disumbangkan oleh Sri Sultan dengan ikhlas. Keikhlasan dan dekat dengan rakyat barangkali yang menjadi Sultan Jogja ini melekat di hati masyarakat. Sri Sultan dilukiskan pula secara puitis sebagai lautan luas tanpa tepi. Laut itulah yang mendorong gelombang perjuangan kemerdekaan. Laut yang membangkitkan kemandirian kaum intelektual. Laut yang terus memberi tanpa bertanya apa yang menjadi haknya. Ada ungkapan yang menyatakan jika semua yang dilakukan Sri Sultan semasa hidupnya adalah utang yang harus dilunasi, barangkali utang itu tak akan pernah bisa dibayar. Ungkapan ini barangkali hanya untuk melukiskan betapa besarnya pemberian dan pengorbanan Sri Sultan, betapa tinggi nilainya. Sebagai contoh, pada masa awal kemerdekaan, Sultan mengizinkan wilayahnya menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota negara sejak Januari 1946. Sultan yang berpihak pada rakyat dan perjuangan kemerdekaan itu teguh pada pendiriannya. Kemerdekaan bangsa dan kebebasan rakyat dari keterbelakangan yang harus diperjuangkan tampaknya tidak terhalang oleh tingginya tembok keraton.